Shalom saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 Desember 2020, bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas melayani di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 Desember pada pekan Advent yang pertama. Mari kita memulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami sampai saat ini. Kini hadirlah bersama kami, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius, bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin Anda pernah mendengar istilah ansos, analisis sosial, entah melalui media massa, TV, surat kabar, yang menggambarkan analisis sosial adalah usaha untuk menggambarkan situasi sosial, kemudian memecahkan masalah terhadap situasi sosial yang terjadi ini. Ada situasi sosial, ada analisis terhadap situasi sosial itu, dan ada aksi yang dibuat untuk memecahkan masalah sosial. Bagi saya, Yesus dalam Injilnya hari ini melakukan sebuah analisis sosial. Dalam pewartaannya dari desa ke desa, Yesus menjumpai banyak umat yang lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa gembala. Situasi sosialnya seperti itu, lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka analisisnya, Yesus mengatakan seharusnya ada pekerja yang menuntun mereka. Maka aksinya, Yesus mengutus para muridnya untuk memecahkan atau untuk membantu umat yang lelah dan terlantar tanpa gembala ini. Untuk mereka yang lelah, para murid diutus untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit. Sedangkan untuk umat yang lelah, yang lemah atau terlantar tanpa gembala, para murid diutus sebagai pemimpin yang mewartakan kerajaan surga. Lihat, dari Injil hari ini nampaknya Yesus berangkat dari situasi sosial, tergerak hatinya, lalu melakukan sebuah aksi dengan mengutus para muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa Injil hari ini? Saya merasa bahwa Injil hari ini mau mengajak kita bahwa sebagai umat beriman, kita tidak boleh menutup mata pada situasi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Umat beriman harus terlibat
dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Yesus sudah menunjukkan kepada kita bagaimana membuat analisis sosial dan membuat suatu tindakan yang bisa memecahkan masalah sosial itu. Dan ini bisa kita pakai sebagai orang beriman dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat, keluarga, atau di lingkungan kerja kita. Saya ambil contoh misalnya dalam lingkungan masyarakat. Ketika kita bisa menggambarkan situasi masyarakat kita seperti apa, masalah-masalah apa yang ada dalam masyarakat kita, lalu kemudian kita analisis ini disebabkan oleh apa dan apa yang kita buat untuk memecahkan masalah itu. Nah, setelah dianalisis, kemudian kita membuat sebuah aksi apa yang kita buat untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Begitu juga analisis ini yang sederhana ini yang diajarkan Yesus juga kita bisa buat dalam keluarga, di lingkungan kita bekerja. Intinya, Yesus mau mengajak kita sebagai umat beriman untuk terlibat, tidak menutup mata, tidak hanya diam, tapi mau terlibat untuk memecahkan bersama orang lain, menciptakan kebersamaan, kesejahteraan bersama, hidup yang lebih baik. Itulah yang diinginkan oleh Injil hari ini. Yesus mau mengajak kita untuk terlibat. Dan semoga saya dan Anda dalam situasi sosial kita masing-masing yang berbeda, kita semua terlibat dalam memecahkan masalah-masalah sosial untuk kesejahteraan bersama. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk Injil-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa terlibat dalam menciptakan kebersamaan atau kebahagiaan bersama dalam masyarakat. Kami tidak boleh menutup mata, kami tidak boleh berdiam diri saja, tapi kami harus bergerak untuk bersama-sama masyarakat lain menciptakan kebaikan bersama. Bantulah kami ya Tuhan. Dan semoga Tuhan memberikan kami kekuatan dan rahmat yang kami butuhkan untuk tugas perutusan kami di dunia ini. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.